Komisi Pemberantasan Korupsi menahan ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Apakah pasal gratifikasi ini sudah cukup ampuh untuk bisa menjerat Rafael Alun Trisambodo? Sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi, Kang Asep. Selamat pagi, Anggi. Sehat selalu, semangat selalu, Anggi. Sehat selalu. Kang, jadi peristiwa pidana yang dipakai KPK adalah sekarang gratifikasi. Begitu. Apakah memang mudah memakai alasan ini dibandingkan dengan harus memakai pasal TPPU, Kang? Ya, jadi seharusnya kalau lihat kasusnya sih dua-duanya digunakan, ya, baik Oke. gratifikasi maupun TPPU. Kenapa harus digunakan dua-duanya? Jelas kan bahwa yang bersangkutan hartanya begitu banyak, misalkan yang kita ketahui lah di publik 51M, 37 di Septibok, artinya kan tidak sesuai dengan profil karakteristik. Walaupun terlepas yang bersangkutan mendalil apapun. Kan sering saya katakan, apakah pegawai pajak yang gajinya gede, remunerasinya gede, menyampai uang sejumlah itu tidak mungkin. Makanya gunakanlah gratifikasi. Gratifikasi itu kan pemberian kepada karena jabatannya, ya, yang tidak sesuai dengan kewajiban atau tugasnya. Nah, maka akan kena. Jadi dilihat profil sama enggak? Kan tidak mungkin seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara uangnya segitu banyaknya. Apalagi dengan penampilannya yang begitu wah gitu. Artinya itu karena itu kenapa gunakan gratifikasi? Gratifikasi pasal 12B huruf besar itu ya kalau dia punya kekayaan lebih dari 10 juta, maka kewajiban dia untuk membuktikan asal usulnya. Makanya katakanlah sekarang yang sudah ada yang barang bukti yang ada tuh 51M yang dilaporkan 37 yang ketahuan, ya belum yang nggak ketahuan ya, dan berapa aset-aset lainnya, ya harus buktikan dari mana asal usulnya. Nah, karena itu ya karena di atas 10 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, kan pencucian uang itu berasal dari pasal 2A yaitu korupsi. Nah, di pasal 3, pasal 4 yang bersangkutan wajib membuktikan ya, jadi baik gratifikasi maupun sekali lagi pencucian uang yang bersangkutan harus membuktikan dari mana asal usulnya. Itulah memang dikenal pembuktian terbalik atau pembuktian berimbang yang harus dibuktikan yang bersangkutan. Karena sederhana kok berpikirnya. Pegawai negeri, penyelenggara negara tidak mungkin sekali lagi ya sampai eselon 1 atau sampai dirjen pun tidak mungkin kekayaannya sampai itu. Ya kecuali ya memang dia ya harta warisan atau jualan dia pengusaha lain, tapi kan tidak boleh menangkap pengusaha kalau dia murni sejak awal, katakanlah tahun 90 sekian jadi baru pegawai negeri atau 2000 sekian baru pegawai negeri atau penyelenggara negara, sekarang kekayaannya gitu apapun alasannya ya kecuali yang mertuanya kaya gitu kan. Oke, Kang, tapi kenapa justru sekarang hanya gratifikasi saja yang digunakan? Kalau misalnya tadi Kang Asep mengusulkan sebaiknya dua-duanya gitu loh. Ya, makanya saya lakukan seharusnya sekali lagi. Makanya kalau sekarang mungkin untuk mentersangkakan baru pertama pemeriksaan boleh aja Oke. mentersangkakan sebagai gratifikasi. Tapi dalam perkembangan selanjutnya saya berharap sih nanti kan kumulatif dakwaannya baik sekali lagi gratifikasi maupun pencucian uang. Kenapa harus kena pencucian uang? Ya karena uang-uang itu kan sekarang dicuci ya. Ya paling sederhana lah disamarkan ya dalam bentuk kekayaan, entah aset, entah barang-barang berharga ya, benda-benda bergerak, entah mobil dan sebagainya. Itu kan pasti dari mana uang pegawai negeri, penyelenggara negara bisa membeli aset-aset tersebut, baik benda tetap maupun benda bergerak. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin kalau normal kan. Oke. Kang, kemarin kan juga KPK kan menemukan sederet barang mewah ya Kang ya. Ada tas gitu, ada sepeda, sejumlah uang. Nah ini kan sebenarnya bisa langsung gitu TPPU, nggak bisa Kang? Bisa di undang-undang pencucian uang ya. Sekali lagi, dan ada beberapa kejadian KPK juga pernah mencoba kan, Iya. pernah mendakwa baik tindak pidana korupsi apapun bentuk jenis-jenis korupsi baik suap maupun kerugian negara, kemudian dengan pencucian uang. Nah kalau ada juga yang tersendiri ya seperti itu, kalau yang tersendiri misalkan kasusnya mantan sekretaris MA ya, dulu kan baru korupsi selesai, nah sekarang mau maju pencucian uang. Kalau menurut saya biar sekaligus aja baik, karena itu dimungkinkan kan, sekarang bukan dimungkinkan, kalau menurut saya harus gitu digunakan Oke. baik gratifikasi maupun pencucian uang karena itu nampak gitu. Atau mau kan strategi kalau penegak hukum itu dulu gini, gunakan tindak pidana asalnya dulu yang sudah terbukti, dia jalani, kalau takutnya itu khawatir ringan hukumannya seperti kasusnya sekretaris Mahkamah Agung. Nanti begitu mau keluar, nah si penegak hukum ini membuat apalagi dakwaan baru gitu kan, tuntutan sangkaan baru yaitu pencucian uang. Kalau saya Oke. sebenarnya sederhana mudah biar ringan lebih baik sekaligus aja lah, karena toh dua-duanya juga baik
gratifikasi pasal 12 huruf B maupun 13 huruf C itu ancaman maksimalnya kan 20 tahun, minimal 4 tahun. Pencucian uang juga sama, hukuman penjaranya 20 tahun gitu. Atau di jumlah-jumlah juga kan tidak boleh lebih dari 20 tahun kalau hukuman penjara loh ya, kecuali kalau ancamannya di atas itu. Tapi kan tidak ada ancaman di atas itu kan, kalau Oke. gratifikasi maupun pasal 3 maupun pasal 4 pencucian uang itu maksimalnya 20 tahun, kecuali gratifikasi ya minimalnya 4 tahun gitu. Baik, berarti dari konsekuensi hukum sebenarnya juga sama aja ini dua pasal begitu Kang ya. Tapi kalau dari Ya harus soal penting. ya, kalau misalnya soal harta janggal yang dimiliki itu bisa ditarik negara atau tidak, dua-duanya bisa Kang? Atau hanya TPPU saja yang Ya, bisa oke. merampas semuanya? Jadi gini, pertama ya bahwa itu dia harus membayar apa denda ya. Dendanya itu kan di tentang di pasal-pasal gratifikasi juga diatur ya, itu ada minimal ya pasal 1 miliar. Kalau Ya. itu ada yang 10 miliar, 5 miliar pencucian uang itu hanya kecil. Tapi ini hasil kejahatan, barang itu bisa dirampas ya untuk negara karena itu digunakan ya untuk kejahatan. Jadi sekali lagi dia harus membayar uang denda ya, tapi itu kecil nilainya. Tapi harta-harta ini karena didapatkan dari hasil kejahatan, yaitu korupsi maupun dalam bentuk gratifikasi, kemudian pencucian uang, maka barang-barang tersebut disita. Kan pasalnya pernah beberapa putusan juga, baik menjaga pencucian uang maupun korupsi, ya harta-harta itu dirampas, diserahkan kepada negara oleh Kementerian Keuangan, diserahkan ke kelembagaan atau kementerian atau BUMN atau Pemda. Maka kalau itu hasil kejahatan gitu. Oke, berarti tetap bisa diambil negara begitu Kang ya. Oke, Kang, dengan sekarang yang digunakan adalah gratifikasi, apakah KPK harus membuktikan satu persatu siapa yang memberi gratifikasi, Kang? Ya, yang pertama gini, asasnya itu kalau acara pidana biasa yang membuktikan JPU, itu JPU-nya KPK. Tapi kalau sekali lagi digunakan gratifikasi tadi, kalau nilainya di bawah 10 juta, kewajiban JPU ya KPK membuktikan. Tapi kalau di atas 10 juta itu huruf A-nya 12 A huruf 12 huruf B huruf besar, huruf kecil A-nya itu kewajiban. Sekali lagi, ini pembuktian terbalik dan berimbang di gratifikasi maupun pencucian uang, maka bebannya ada pada tersangka atau kelak terdakwa. Satu itu. Jadi sekali lagi yang diatur dalam gratifikasi itu penerima. Ya sekali lagi, ini perlu diingat. Gratifikasi itu penerima. Kalau pemberi enggak, ini perbedaan suap itu ya, justru kalau pemberian suap, penyuap dan disuap hukumannya sama. Tapi kalau gratifikasi, sekali makanya tidak usah takut tuh para pemberi gratifikasi, nongol aja lah muncul sepanjang dia memberi gratifikasi ya. Karena di undang-undang tuh ajasnya legalitas ya, legalitas itu hanya diatur tuh penerima gratifikasi. Kalau pemberi nggak ada, sekali lagi silakan baca bukunya ya, silakan baca undang-undangnya. Kalau memberi gratifikasi udah beberapa ini sudah ada. Kecuali tadi kalau pemberi gratifikasi di kasus pajak ini kan menarik. Ada pemberi gratifikasi, sekali lagi perusahaan-perusahaan yang kewajiban pajak, tapi dia kelola juga uang itu. Jadi seperti penyertaan modal yang diberi itu, ya membalikan lagi, tapi usaha itu dikelola lagi. Nah kalau itu kena. Tapi kalau betul-betul saya contohnya memberi ya kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sesuatu, misalkan diskon, rabat, penginapan, ya kalau itu berapa orang yang masuk penjara. Tapi sekali undang-undang korupsi itu ya untuk pasal 12B maupun 12C huruf besar itu hanya mengatur penerima, bukan pemberi. Lain dengan suap, bedanya suap itu walaupun memang di gratifikasi ada dianggap pemberian suap, tapi pemberian suap itu aturannya bagi penerima, bukan bagi pemberi. Itu perlu dicatat. Oke, meskipun si pemberi gratifikasi ini tujuan dia memberi gratifikasi adalah melancarkan soal pajak, itu pun tidak wajib jadinya ditelusuri Kang si pemberi ini. Ya, ya yang salah tadi kan tidak sesuai dengan Oke. kewajibannya, tugasnya penyelenggara tersebut, kenapa dia nerima gitu kan? Kan harusnya dia Oke. tolak. Kalau ditolak Oke. tidak terjadi. Makanya di 12C itu dikasih jangka waktu 30 hari. Ya kalau 30 hari, bayangkan kalau sekarang pemberi ya kena, kalau si penerimanya melaporkan dalam jangka waktu 30 hari, udah selesai, tidak terjadi. Misalkan saya memberi ke Anggi sebagai pegawai negeri, pegawai pajak atau pegawai penyelenggara lainnya, terus melaporkan ke KPK, ya sudah selesai. Masa pemberinya harus kena karena penerima sudah melaporkan? Itu salah satu perbedaan gratifikasi dan suap ya. Nah, Oke. itu beda. Kalau suap sejak awal mempengaruhi supaya nanti berusaha gini. Kalau ini mah dalam bentuk tanda terima kasih, tanda petik ya. Ya sudah kan banyak tuh barang-barang yang suka dilaporkan KPK suka melelang barang-barang gratifikasi kan. Nah itulah jadi sekali lagi pemberi gratifikasi kalau dia sekali lagi dalam bentuk tanda terima kasih tanda petik ya dia nggak kena sekali lagi. Tapi Oke. kalau dia kelola
ya tadi dibalikin lagi oleh penerimanya dan gitu mengelola asetnya perusahaan itu ya dan dia bagian dari punya saham di situ kenalah dia. Berarti itu nanti masuknya harus pasalnya pasal penyuapan bukan pasal gratifikasi. Kalau pemberi gratifikasi nggak ada istilahnya, hanya ada Baik. penerima gratifikasi. Baik, berarti artis R dan juga artis-artis lain yang namanya masih hilang ini seharusnya nggak usah takut begitu jadinya, Kang ya, jadinya. Oke, Ya, Kang. sepanjang mereka hanya memberi ya, terbuka aja. Bahkan ini saya kasih tahu nggih, Oke. ya di Undang-Undang Pencucian Uang, kalau kalian ada pencucian uang pasal 83 sampai 86, pemberi gratifikasi artinya pemberi pencucian uang itu yaitu sebagai saksi pelapor maupun pelapor itu tidak dapat dituntut pidana maupun perdata. Mereka akan terbebas, itu lebih dari JC loh. Mereka minta Oke. perlindungan ya bahkan mereka memberi itu karena sesuatu hal, kemudian mereka melaporkan kepada LPSK itu diatur pasal 85 pasal 86 karena ada sebagian yang mengatakan oh ada baca pasal 83 pasal 86 pencucian uang. Kalau mereka pemberi pencucian uang tadi, mereka tidak dapat tuntut pidana maupun perdata. Itu perlu dipahami. Banyak orang makanya saya bilang nongol aja lah artis R dan 20 apa 30 artis misalkan apa namanya public figure justru akan membantu justru dengan dia menceritakan nanti dia tidak bisa berkelit siapa si R ini ya R dalam arti Rafael itu kan. Nah, misalkan nanti mudah-mudahan R pejabat penyelenggara negeri juga membuka juga pada yang lain, artinya akan terbuka semuanya. Jadi tidak akan satu. Itulah undang-undang mengatur supaya ada tidak tuntutan pidana maupun perdata kepada pemberi gratifikasi yang nanti di kumulatif pencucian uang karena mereka tidak dapat pidana perdata, artinya akan membuka. Ini lebih luas dari JC yang di kasusnya Sambo si Ican itu kan. Maka saya bilang saya Oke. himbau, muncullah Anda nggak usah takut, Anda minta perlindungan ya sebagai pelapor ya sebagai pemberi gratifikasi sebagai ya, orangnya dicuci dalam bentuk uang tadi apa pencucian uang tadi. Sekali lagi, baca pasal 83 sampai 86 Undang-Undang Pencucian Uang, perlindungan terhadap para pelapor. Jadi Anda cepat-cepat jadi pelapor sebelum jadi Anda terdakwa atau tersangka. Itu aja saya kasih tahu dari awal. Oke, Kang. Tapi Kang Asep tuh yakin nggak sih dengan gratifikasi ini, cara yang KPK lakukan sekarang ini bisa membuka Rafael Alun lainnya yang ada, yang masih belum ketahuan, Kang? Ya, sejarahnya gratifikasi, sejarahnya pencucian uang itu ya kepada saksi-saksi pelapor tadi, justru di dunia laksana itu kan tidak Oke. semangatnya bukan semangat menghukum orang, ya. Ya. Semangat uangnya mengembalikan uang itu, gitu kan? Karena uang dalam tanda petik ya uang kerugian negara diantaranya. Nah, para pelapor ini ya dia melaporkan. Nah, kemudian karena uang dicuci dari uang hasil negara, misalkan terutama kerugian negara ya tanda petik, dibikinlah aturan itu. Artinya para pelapor melaporkan, dia dilindungi, yang dilaporkan dia kan tidak seorang kejadian ini. Ada Oke. pelaku ini ada di luar itu para mafia lah, para bandit-bandit gitu kan, kelas kakap dan itu kaitannya dengan kekuatan baik kekuatan kekuasaan maupun kekuatan partai, kekuatan apapun yang sangat bahkan dengan penegak hukum. Nah, dengan dia keberanian membuka maka lahirlah di pencucian uang itu tadi. Orang yang pertama pelapor tidak dapat dituntut, kalimatnya jelas tidak dapat dituntut pidana maupun perdata, supaya dia berani, negara hadir melindungi. Kemudian ini dilapor juga, dia tidak sendiri, yang Oke. lain. Nah, apalagi dikaitkan pernyataan Pak Mahfud kan, 349 triliun, 349 oleh Pak Mahfud dikatakan, Mbak Sri Mulyani ini kadalin oleh anak buahnya yang muncul cuman kecil-kecil. Nah, yang kecil ini kan, yang terkecil ini katakan terkecil walaupun nilainya gede sekali kan yang jumlahnya. Ya. Mudah-mudahan efeknya ke yang lain, efek lain terbukalah bahwa 349 itu berkaitan tadi ada kejahatan entah kepabeanan, entah pajak, tapi ujungnya ada pencucian uang. Semua terbongkar semua. Itulah dia kenapa lahirnya dulu gratifikasi yaitu pemberian ada perlindungan, kemudian dikaitkan pencucian uang supaya yang nyuci itu bersih gitu. Baik. Baik. Pakar Hukum Pidana Asep Iwan Iriawan, terima kasih Kang atas waktunya di pagi hari ini.